Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Ananta Karisma Putri, mahasiswi perguruan studi pengelolaan perhotelan di Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 318101284. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal yang telah saya buat dengan judul pengaruh tepung ampas tahu sebagai pengganti tepung terigu terhadap kualitas brownies. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu terkait latar belakang. Terdapat beberapa poin dari penelitian saya ini. Untuk poin yang pertama, yaitu karena pemanfaatan ampas tahu ini masih belum maksimal. Padahal dalam penelitian Rahayu Sutriswati, diketahui bahwa ampas tahu basah dalam 100 gramnya mengandung karbohidrat 11,07%, protein 4,71%, lemak 1,91%, dan abu 0,08%. Dan selain itu, ampas tahu penggunanya masih sangat minim. Hal ini ditengarai karena dalam penyimpanan suhu ruang lebih dari 24 jam, ampas tahu akan mulai berubah warna dan aroma. Kemudian untuk lebih meningkatkan umur simpan ampas tahu serta fleksibilitas dalam hal penggunaan, dalam penelitian ini ampas tahu akan diubah menjadi tepung ampas tahu. Dan kemudian dalam hal ini tepung ampas tahu akan diaplikasikan menjadi salah satu bahan baku olahan pangan, yaitu brownies. Karena alasannya yaitu kandungan brownies ini sebenarnya hanya didominasi oleh karbohidrat, lemak, dan sedikit mengandung zat gizi seperti protein. Kemudian masuk pada rumusan dan batasan masalah. Rumusan masalah dan penelitian saya yaitu bagaimana pengaruh tepung ampas tahu terhadap kualitas brownies yang meliputi aroma, rasa, tekstur, dan warna. Kemudian agar penelitian lebih terarah dan terfokus, maka pada penggunaan ampas tahu yang diproses untuk dijadikan tepung, untuk itu saya mengambil penelitian pada kualitas ampas tahu yang digunakan dalam pembuatan brownies. Kemudian tujuan penelitian yaitu menganalisis unsur tepung ampas tahu terhadap kualitas brownies yang meliputi aroma, rasa, tekstur, dan warna. Kemudian manfaat penelitian terdapat 2 poin, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademis yaitu penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai referensi untuk mengaplikasikan teori-teori yang didapatkan dari perkuliahan sehingga dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa. Serta penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta pengetahuan tentang cara meneliti dan menganalisis. Selain itu, manfaat teoritis juga diharapkan mampu untuk memberikan manfaat baik untuk menulis maupun Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA Yogyakarta. Selanjutnya yaitu manfaat praktisi. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi tentang pemanfaatan tepung ampas tahu dalam pembuatan brownies maupun diaplikasikan pada berbagai produk olahan pangan yang menggantikan penggunaan tepung ampas tahu sebagian maupun sepenuhnya. Kemudian landasan teori dalam penelitian saya dapat dilihat sebelumnya ini adalah diagram alir proses pembuatan tahu. Ini dikutip dari B. Sarwono dan Jan Pieter Saragih. Dapat dilihat bahwa pembuatan tepung ampas tahu
diproses secara tradisional dan menghasilkan dua jenis limbah, yaitu limbah cair dan limbah padat. Salah satu limbah padat yaitu limbah ampas tahu. Dalam hal ini, menurut Rahayu Triswati, dalam penelitiannya ampas tahu basah ini sebenarnya memiliki cukup banyak kandungan gizi atau nutrisi, yaitu dalam 100 gramnya mengandung karbohidrat 11,07%, protein 4,71%, lemak 1,94%, dan abu 0,08%. Dan dalam penelitian ini akan dibahas tentang tepung ampas tahu yang memiliki karakteristik yang berbeda dari tepung yang lainnya, karena dari segi warna, ampas tahu yang diperoleh apabila ampas tahu diperoleh berwarna putih, hasil akhir dari tepung ampas tahu sendiri akan berwarna putih. Begitu juga sebaliknya apabila tepung ampas tahu yang diperoleh berwarna kecoklatan, maka otomatis hasil akhir dari tepung ampas tahu akan berwarna kecoklatan. Sehingga proses akhir dari warna tepung dilihat dari proses pertama, yaitu bahan baku ampas tahu itu sendiri. Kemudian brownies yang sering disebut dengan kue bantat merupakan kue khas Amerika yang pertama kali dikenalkan pada tahun 1897. Nama brownies sendiri terinspirasi dari warna kue yang berwarna kecoklatan. Brownies berbeda dengan cake atau bolu coklat yang teksturnya cenderung ringan dan dengan ukuran yang lebih tinggi karena penggunaan bahan pengembang dan pengocokan yang lama. Seiring dengan perkembangan zaman, brownies muncul dalam banyak versi. Selain rasanya lebih bervariasi, penampilannya pun lebih menarik dan mengundang selera untuk mencicipinya. Berikut adalah resep dasar brownies yang saya gunakan dalam penelitian ini. Resep dasar ini bersumber dari buku Professional Cooking SDC ke-7. Kemudian peralatan yang dibutuhkan yaitu timbangan, mangkuk adonan, bowl, oven, sudip, saringan, loyang, dan pisau. Kemudian cara pembuatan ini terdapat 3 tahap, yaitu tahap mixing, tahap make up, dan tahap baking. Cara pembuatan ini saya kutip dari buku Professional Cooking edisi ke-7 dengan saya jabarkan sebagai berikut. Kemudian selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi brownies. Terdapat 4 poin, yaitu poin yang pertama terkait pemilihan bahan. Bahan yang baik, maksud saya bahan yang tidak baik kualitas dan salah dalam pemilihan bahan akan berpengaruh pada kualitas brownies yang dihasilkan. Kemudian ukuran bahan. Pengecekan pada timbangan harus dilakukan karena apabila pengukuran bahan yang dilakukan tidak diteliti dan tidak tepat, maka kualitas brownies yang dihasilkan tidak optimal. Kemudian oven yang baik adalah oven yang mempunyai pengaturan suhu dan waktu agar brownies yang dihasilkan lebih optimal, karena nantinya akan mempengaruhi pengembangan pada brownies. Dan pada faktor yang terakhir yaitu proses pencampuran. Dalam pencampuran, bahan harus dalam keadaan bersih dan kering dan bebas dari air atau kotoran lainnya agar brownies yang dihasilkan lebih optimal. Masuk pada pembahasan kualitas. Kualitas merupakan unsur yang saling berhubungan yang mengenai mutu yang mempengaruhi hasil akhir dari suatu produk. Kualitas tidak hanya menekankan pada
hasil akhir, yaitu produk, tetapi menyangkut kualitas manusia, kualitas proses, kualitas bahan, dan kualitas peralatan yang digunakan. Untuk kualitas makanan adalah karakteristik kualitas dari makanan yang dapat diterima oleh konsumen. Menurut Jonas, secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas makanan adalah warna, penampilan, porsi, bentuk, temperatur, tekstur, aroma, tingkat kematangan, dan rasa. Berikut adalah penelitian terdahulu. Untuk yang pertama yaitu penelitian dari Dini Syafitri dengan judul Pengaruh Substitusi Tepung Ampas Tahu pada Kue Ulas Sutra terhadap kualitas organoleptik dan kandungan gizi di Universitas Negeri Malang. Dalam analisis ini dilakukan untuk memperoleh data yang lengkap tentang proses pembuatan kue ulat sutra substitusi tepung ampas tahu. Dari hasil eksperimen ini, selama proses pembuatan terjadi perubahan warna, rasa, aroma, dan tekstur. Secara umum, sampel kue ulat sutra substitusi tepung ampas tahu yang dihasilkan memiliki warna kekuningan, rasa yang sangat gurih, aroma ampas tahu yang cukup nyata, dan tekstur yang renyah. Untuk penelitian dari Siti Fidatul Khotijah, eksperimen terkait eksperimen pembuatan brownies tepung terigu substitusi tepung jerami nangka. Hasil dari analisis ini, pada indikator warna tidak ada perbedaan yang signifikan. Pada indikator aroma, ada perbedaan yang signifikan. Adanya perbedaan yang signifikan ini antara keempat sampel brownies disebabkan karena aroma khas coklat akan menjadi berkurang. Pada indikator tekstur tidak ada perbedaan yang signifikan, dan pada indikator rasa ada perbedaan yang signifikan. Adanya perbedaan yang signifikan antara keempat brownies disebabkan karena rasa pada brownies dipengaruhi oleh jumlah tepung jerami yang digunakan. Kemudian berikut adalah kerangka pemikiran. Ya, dalam penelitian saya kali ini terkait tepung ampas tahu, terdapat faktor positif yaitu lebih praktis penggunaannya daripada ampas tahu, kemudian lebih tahan lama, dapat menggantikan tepung terigu dalam beberapa produk olahan pangan, dan tinggi kandungan protein dan serat. Kemudian faktor negatifnya yaitu kurang dikenal masyarakat dan pemanfaatannya belum maksimal. Kemudian alternatif dari masalah tersebut yaitu dengan pemanfaatan tepung ampas tahu sebagai pengganti tepung terigu dalam pembuatan brownies. Adapun permasalahannya yaitu bagaimana pengaruh tepung ampas tahu terhadap kualitas brownies, sehingga pemecahan masalah dalam permasalahan tersebut yaitu dengan mengadakan eksperimen pembuatan brownies tepung ampas tahu dengan dua sampel, yaitu sampel yang pertama yaitu tepung ampas tahu 0% dan tepung terigu 100%, dan yang kedua yaitu tepung ampas tahu 100% dan penggunaan tepung terigu 0%. Untuk diharapkan hasilnya yaitu brownies tepung ampas tahu dengan uji kualitas, aroma, rasa, tekstur, dan warna. Selanjutnya yaitu uji penelitian, uji hipotesis. Dalam penelitian ini yaitu terkait ada pengaruh penggunaan tepung ampas tahu sebagai pengganti tepung terigu terhadap kualitas brownies yang meliputi aroma, rasa, tekstur, dan warna. Kemudian hipotesis 0, tidak ada pengaruh penggunaan tepung ampas tahu sebagai pengganti tepung terigu terhadap kualitas brownies yang meliputi aroma, rasa, tekstur, dan warna. Untuk metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian eksperimen yang berlokasi di Dusun Dasun, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, dengan waktu penelitian pada bulan Februari hingga bulan April 2021. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat sekitar
kediaman saya yang berlokasi di Dusun Dasun, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, yang membuka usaha di bidang kuliner sejumlah 30 orang. Dengan sampel yaitu sama dengan populasi 30 orang dengan kriteria sebagai berikut, yaitu mengerti karakteristik dari brownies yang meliputi aroma, rasa, tekstur, dan warna, dan mengerti karakteristik dari ampas tahu yang meliputi aroma, rasa, tekstur, dan warna. Untuk variabel penelitian, variabel X, variabel independen, terdiri dari dua faktor yang meliputi satu faktor kontrol yaitu brownies menggunakan resep dasar yaitu tepung terigu, dan satu faktor perlakuan yaitu brownies substitusi tepung ampas tahu dengan persentase 100%. Dan kemudian kemudian variabel dependen atau variabel Y yaitu kualitas brownies yang meliputi aroma, rasa, tekstur, dan warna. Kemudian definisi konsep variabel yaitu terkait tepung terigu. Tepung terigu diperoleh dari biji gandum yang melalui proses penggilingan dan beberapa tahap pengolahan, yang mempunyai karbohidrat yang cukup tinggi dalam tepung terigu, sehingga biasanya digunakan sebagai bahan dasar olahan pangan dan dengan berbagai macam jenis olahannya. Kemudian tepung ampas tahu. Tepung ampas tahu merupakan hasil pembuatan tahu yang memiliki kandungan gizi yang cukup baik dengan protein kasar yang kemudian diproses dengan cara dikeringkan untuk memperpanjang daya simpan dan agar lebih mudah dalam apabila digunakan sebagai salah satu bahan dasar olahan pangan. Dan kemudian kualitas adalah unsur yang saling berhubungan yang mempengaruhi hasil akhir produk olahan pangan. Kemudian definisi operasional variabel yaitu untuk yang pertama tepung terigu yang merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung karbohidrat cukup tinggi yang memiliki kadar gluten berbeda yaitu bread flour, cake flour, dan pastry flour. Dan dalam pembuatan brownies jenis tepung terigu yang digunakan yaitu cake flour. Kemudian tepung ampas tahu merupakan hasil pengeringan dari ampas tahu yang dalam hasilnya memiliki warna yang berbeda. Hal ini ditengarai karena penggunaan ampas tahu sebagai bahan dasar apabila berwarna kecoklatan akan menghasilkan warna coklat, dan apabila ampas tahu yang digunakan berwarna putih akan menghasilkan warna putih. Kemudian kualitas brownies terdiri dari 4 poin yaitu aroma, rasa, tekstur, dan warna. Berikut adalah indikator penelitian untuk aroma yaitu sedap khas brownies, kemudian rasa yaitu manis ideal brownies, pahit coklat ideal brownies, kemudian tekstur yaitu lembut ideal brownies dan tidak padat namun juga tidak beremah. Untuk warna tidak pucat dan terlalu gelap, serasi, dan menarik perhatian. Untuk metode pengumpulan data, jenis instrumennya yaitu wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Untuk uji kelayakan, instrumen yaitu uji validitas menggunakan rumus kolerasi product movement, dan uji reliabilitas menggunakan rumus Cronbach-Alpha. Untuk metode analisis data, jenis analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif. Untuk uji kelayakan, variabel analisis yaitu menggunakan analisis varian klasifikasi tunggal dengan tahap yaitu untuk tahap pertama yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Apabila kedua uji tersebut memenuhi syarat, kemudian barulah dilakukan uji analisis varian klasifikasi tunggal. Berikut adalah jadwal penelitian saya, yaitu berikut adalah jadwal penelitian yang dimulai pada bulan Februari minggu kedua hingga bulan hingga bulan April minggu keempat.
Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan, kesalahan kata, selama saya menjelaskan terkait proposal dari penelitian saya mohon maaf. Uh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.